Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, rasa syukur kita tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tak terhingga yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga di hari ini, kalau di kalender siangnya tanggal 24 Sya'ban, berarti malam tanggal 25 Sya'ban, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, sehingga dengannya kita mampu hadir di rumah Allah ini, di majelis yang penuh dengan berkah ini. Maka berbicara tentang tanggal 25 Sya'ban, maka tidak akan jauh-jauh yang terlintas di pikiran kita, berarti beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia. Kalau dalam keseharian kita tiba-tiba ada orang yang menghubungi kita atau datang ke rumah kita, menghampiri, lalu mengatakan, "Pak, Bu, minggu depan akan berkunjung Pak Wali Kota." Kira-kira apa? Sebagai manusia biasa, apa yang dirasakan? Pasti pertama rasa tak percaya. Masa iya Pak Wali Kota rumah kami? Kemudian kalau ternyata itu betul, nah, yang terjadi gembira yang tak terhingga. Besok Pak Wali Kota ke rumah kami, ketemu tetangga sebelah, minggu depan Pak Wali Kota ke rumah kami. Kemudian mulailah berpikir, kira-kira apa yang akan dihidangkan, makanan apa yang akan dihidangkan untuk menjamu Pak Wali Kota dan timnya. Ini contoh dari kehidupan nyata manusia. Kalau akan datang kepada tamu yang dia muliakan, dia akan berpikir bagaimana menyambutnya dengan baik. Kira-kira nanti minumannya apa? Kadang minta pendapat tetangga sebelah, minta pendapat kepada teman. Minuman apa ya yang enak? Cocoklah dia disuguhkan untuk tamu kita ini. Kemudian di rumah pun sibuk pula. Itu manusia akan kedatangan tamu yang mulia dari kalangan manusia juga. Menyambutnya dengan memikirkan, merencanakan, menjamunya bagaimana.
Kan malu kita datang tamu kita ini, ternyata cuma air putih saja. Dipikirkan berbagai hal untuk memuliakan tamu. Kenapa demikian? Karena iman yang menggerakkannya. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahihnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Karena kalau mengaku iman banyak, Bapak Ibu semuanya. Banyak orang, kami beriman, kami muslim. Tapi tidak banyak orang yang betul-betul lurus imannya. Mengaku beriman, syirik jalan juga. Mengaku beriman, maksiat jalan juga. Mengaku beriman, tapi juga melanggar larangan-larangan Allah. Walaupun dosa itu tidak menggugurkan keimanan, akan tetapi mengurangi kadar keimanan seorang hamba. Maka bagaimana jika tamu yang mulia itu adalah bulan Ramadan? Ternyata tamu yang mulia yang akan datang kepada kita beberapa hari ke depan, kalau malam ini malam ke-25, berarti tidak lebih dari 5 hari lagi. Kalaupun ternyata Sya'ban ini 29 hari, karena Rasulullah mengatakan satu bulan itu kata Rasulullah hakadha, lalu yang ketiga Rasulullah sebutkan begini, 10, 10, 9, 29 atau 30. Bulan dalam hitungan Islam tidak pernah lebih dari kurang dari 29 atau tidak pernah lebih dari 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Maka tamu yang mulia yang akan datang itu, kalau kita dipanjangkan umur, dan ini harapan kita kepada Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, tetap Allah jaga iman di hati kita. Ada orang-orang yang Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umur, tapi imannya Allah cabut dari hatinya. Datang Ramadan biasa-biasa saja. Tapi tidak ini yang kita harapkan sebagai seorang mukmin. Kita menginginkan iman itu malah bertambah dengan datangnya Ramadan. Tamu yang mulia. Lantas bagaimana persiapannya? Apakah seperti kita menyambut tamu? Kalau tamu kita seorang manusia, menyambut dengan memikirkan hidangan, walaupun sebagian kaum muslimin ketika datang Ramadan, sahur pertama apa ya enaknya? Masak apa? Tidak masalah sebenarnya. Tapi bukan itu yang utama. Buka puasa pertama minumnya apa? Takjilnya apa? Gorengannya apa? Semuanya. Bahkan kalau perlu mungkin dibuat daftar menu 30 hari. Apakah seperti itu yang diinginkan dengan oleh tamu yang bernama Ramadan ini? Tidak ternyata. Tamu yang bernama Ramadan ini menginginkan dari setiap mukmin menyambutnya dengan hati yang bersih, menyambutnya dengan kebahagiaan. Telah datang ayyamul khair, telah datang hari-hari yang penuh dengan kebaikan, di mana itulah kesempatan setiap hamba-hamba yang beriman kepada Allah mendulang berbagai kebaikan, bukan sebagai kesempatan menambah saldo rupiah. Itu pikiran hamba-hamba sekarang demikian. Kalau orang-orang beriman yang dahulu, orang-orang soleh terdahulu, ketika datang Ramadan, bahkan Sya'ban, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antara para salaf itu datang Sya'ban mereka tutup toko mereka. Ada yang menutup tokonya untuk apa? Untuk fokus membaca Al-Quran, untuk fokus beribadah. Sudah mulai dari Sya'ban. Yang terjadi dengan umat ini sekarang, jauh sebelum Ramadan, nanti Ramadan itu di mana bazar Ramadan ada? Kira-kira apa yang mau dijual? Persiapan mudik. Sayang kalau tidak mudik sekali setahun. Padahal kesempatan yang mulia itu belum tentu didapatkan tahun berikutnya. Kesempatan yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru kalau orang-orang yang datang Ramadan berbahagianya bagaimana? Ya, ini kesempatan nih,
mengumpulkan rupiah. Dahulu tidak begitu para salaf terdahulu. Sya'ban mereka sudah mulai fokus beribadah. Sehingga sebagian di antara mereka yang ada yang mengatakan Rajab syahruz zar. Rajab itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Bulan Rajab itu bulan menanam, menyemai benih. Wa Sya'ban syahru suqiz zar'i. Bulan menyiram dan merawat benih yang sudah ditanam di bulan Rajab tadi. Apa maksudnya? Mereka memperbanyak ibadah, mulai melatih diri untuk menyambut tamu yang mulia. Kemudian di bulan Ramadan itulah bulan mereka memanen hasilnya. Bagaimana memanennya? Mereka sudah terbiasa dengan ibadah sehingga mereka maksimal di bulan Ramadan. Rasulullah di Sya'ban memperbanyak puasa sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya di Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihatnya banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah membiasakan dirinya juga di bulan Sya'ban. Kemudian persiapan bekal yang lainnya menyambut tamu ini adalah bekal ilmu. Bekal ilmu, bukan bekal baju baru, jubah baru, gamis baru, peci baru. Kalau wanita, kalau akhwat muslimah, bukan bekal yang wajib itu. Bekalnya jilbab baru, kerudung baru, mukena baru, telekung baru, tidak. Boleh Ustaz beli mukena baru? Boleh beli baju baru? Boleh. Itu juga disukai. Tapi jangan tinggalkan perkara yang lebih utama, yaitu membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Kenapa? Karena wajib setiap muslim dan muslimah beribadah di atas dasar ilmu. Barang siapa yang beribadah tidak dibangun di atas ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada ibadah yang benarnya. Oleh karena itu, malam hari ini saya singgung secara singkat beberapa hal saja berkaitan dengan persiapan menjelang Ramadan ini. Materi ini saya ambil dari kitab Sifatul Shaumin Nabi fi Syahri Ramadan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah. Kedua orang syekh ini murid senior dari Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ulama yang berikan perhatian besar di dalam bidang hadis. Maka murid-murid beliau di dalam menulis kitab juga terlihat pengaruh dari guru-gurunya, yaitu mereka juga betul-betul perhatikan, memberikan perhatian dalam bidang hadis. Setiap ada hadis mereka jelaskan di bawah riwayat siapa, dalam kitab apa, nomor berapa, kedudukan hadisnya bagaimana, sahih atau hasan li ghairihi atau dhaif atau maudhu, disebutkan oleh penulis kitab ini. Dan kitab ini saya beli di tahun 2003 ketika masih di Madinah. Waktu itu kitab ini dicetak sekitar tahun 2000 awal terbitnya. Tahun 2003 saya beli sudah cetakan ke-7. Sekarang sudah 20 tahun. Maka ini tergolong laris. Cuma tidak diviralkan, ini laris. Tahun 2003 sudah cetakan ke-7. Dari 2003 ke 2023 sudah 20 tahun. Sudah berapa lama? Dan alhamdulillah masih bermanfaat. Selama Sya'ban kitab ini saya ajarkan di semua majelis saya mengajar. Di berbagai masjid di Pekanbaru tempat kajian saya, kitab ini saya bacakan. Walaupun tidak terbaca semuanya, tapi beberapa hukum-hukum penting menjelang masuk Ramadan tersampaikan. Semoga juga ustaz-ustaz yang lain, kata saya kepada semua jamaah, mengajarkan bagian-bagian yang belum terajarkan. Walaupun mungkin membaca kitab lain atau dari sumber yang lain tidak masalah, karena sama semuanya dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah. Berarti berapa tahun Nabi berdakwah? 13 tahun di Mekah. Tahun kedua Hijriyah
baru diwajibkan puasa Ramadan. 15 tahun berdakwah baru puasa Ramadan wajib. Kenapa demikian? Allah dengan hikmahnya tidak mewajibkan ibadah-ibadah yang berat, yang butuh pengorbanan, dan tidak melarang perkara-perkara yang susah ditinggalkan, melainkan setelah iman betul-betul kuat tertanam di dada setiap orang-orang yang beriman. Kalau baru masuk Islam, tiba-tiba baru Islam didakwahkan, meninggalkan berhala saja mereka susah dahulu. Tiba-tiba harus puasa, menahan haus dan lapar dan sebagainya. Tiba-tiba harus bayar zakat, sedekah dan sebagainya. Harus begini dan begitu. Berat ketika itu. Maka di tahun kedua Hijriah, Allah wajibkan puasa Ramadan. Ini luar biasa. Sahabat dahulu, ketika iman mereka sudah kokoh, mereka tidak lagi berpikir, loh, ini berat, tidak makan, tidak minum. Tidak lagi. Dahulu ketika diharamkan khamar, ketika dikabarkan hari itu juga mereka tumpahkan khamar, stok-stok khamar yang ada di rumah mereka ditumpahkan ke depan rumah mereka. Tidak pikir, ini 3 galon, ini 3 gentong. Bazir, mahal ini belinya, susah buatnya. Tidak begitu. Tapi ini adalah seruan dari Allah, dari Rabb yang telah menciptakan mereka, mengatur alam semesta, memberikan mereka rezeki. Ketika meminta khamar diharamkan dan dibuang, mereka buang. Begitu juga ketika Ramadan diwajibkan, mereka tidak bertanya. Mereka laksanakan. Mereka laksanakan Ramadan sebagaimana mestinya. Bahkan kalau kita mau berpikir bagaimana kehidupan dahulu di masa Rasulullah, jika Ramadan bertepatan musim panas, bagaimana susahnya. Dahulu tidak ada AC, air susah. Sya'ban itu saja, kenapa dinamakan Sya'ban? Salah satunya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, karena ketika datang Sya'ban, orang-orang Arab itu berpencar. Kata Imam Ibnu Hajar, litasha'ubihim fi talabil miyah aw fil gharab ba'da ay yakhruja Rajabul Haram. Karena orang-orang Arab ketika itu di bulan Sya'ban berpencar-pencar mencari sumber air. Mereka kumpulkan untuk di stok di rumah mereka. Bagaimana dahulu berpuasa di musim panas? Tidak ada AC, tidak ada kipas, lantai tidak keramik. Mau berkipas kalau musim panas di Madinah itu yang saya rasakan dahulu, makin panas, bukan makin dingin, karena udaranya yang panas. Udaranya tidak lembab, udaranya kering. Berbeda dengan negeri kita, panas, ada bukan saja kipas atau kertas jadi pengipas, sejuk juga kita. Atau buka baju, tidur di lantai keramik, lantai semen, kuat juga puasa sampai sore. Begitulah dahulu ujian orang-orang yang beriman melaksanakan syariat Allah, terutama kewajiban puasa Ramadan. Diwajibkan dari tahun kedua Hijriah, berarti ada sekitar 8 tahun atau 9 tahun kaum muslimin menunaikannya di masa Rasulullah dan para sahabat menunaikannya. Tentu mereka merasakan di musim panas bagaimana, di musim dingin bagaimana, mereka akan merasakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memfardukan suatu ibadah, maka Allah memotivasi hamba-hambanya dengan berbagai janji dan pahala keutamaannya. Tentu jamaah semuanya banyak mendengar, baik dahulu maupun sekarang, Ramadan itu apa saja keutamaannya, atau puasa secara umum apa saja, sudah banyak mendengar. Puasa itu secara umum salah satu sebab ampunan. Ketua Ramadan juga sebab ampun banyak. Kemudian juga di dalam Ramadan, di bulan Ramadan ada doa yang mustajab, banyak semuanya. Akan tetapi pada kesempatan yang singkat di malam hari ini, saya tidak akan bahas ini. Biasanya ustaz-ustaz kalau tausiah Ramadan, hari-hari pertama masih bahas keutamaan Ramadan biasanya. Atau ketika khutbah di akhir-akhir Sya'ban bahas keutamaan Ramadan. Saya akan bahas beberapa hukum yang berkaitan dengan puasanya langsung, tidak dengan keutamaan-keutamaannya. Adapun hal pertama
yang perlu diketahui, dan ini sebagai pengingat kita semua bahwasanya tadi sudah saya sampaikan, puasa Ramadan hukumnya wajib, fardu atas setiap muslim, muslimah, balik, berakal, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Semuanya wajib. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka dia berdosa besar. Kalau dia meninggalkannya karena mengingkarinya, gugur keislamannya. Karena puasa Ramadan adalah rukun Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Kelima-lima tiang ini tidak boleh satu pun hilang. Kalau satu hilang, maka roboh bangunannya. Karena satu sama lain saling menopang, saling menguatkan. Maka ketika seseorang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi dia mengingkari salah satunya, berarti tidak ada tiang, salah satu tiang dari 5 tiang ini, maka gugur keislamannya. Bunal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, Rasulullah sebutkan dengan dibangun. Berarti Rasulullah ibaratkan bagaikan suatu bangunan. Bangunan tidak akan berdiri tegak kecuali dengan tiang-tiang utamanya. Tidak ada dinding, tidak apa-apa, tapi kalau ada tiang utamanya ada, maka tegaklah bangunan itu. Itulah dia rukun Islam. Masjid ini tidak terlihat ada tiang di tengahnya. Kenapa bisa tegak? Karena ada tiang-tiang utama penyangganya. Tidak pun belum dipasang bata, kalau tiang-tiang utamanya sudah berdiri, atap pun dipasang sudah kuat. Maka kita lihat kadang sebagian bangunan dindingnya terbuka saja, tidak ada dinding, tapi ada tiang-tiang utama penyangganya. Maka tiang-tiang bangunan Islam adalah rukun Islam yang 5, dan salah satunya adalah puasa Ramadan. Kita lihat kadang sebagian saudara-saudara kita yang mengaku muslim menganggap ini perkara remeh, sepele. Di siang Ramadan badan kuat, sehat, ototnya luar biasa, laki-laki. Kalau perempuan kita berbaik sangka, oh mungkin dia haid, atau mungkin dia nifas, atau hamil. Nah, tidak mungkin laki-laki hamil. Bahkan kalaupun ada orang-orang yang sudah melenceng fitrah sehatnya mengaku hamil laki-laki itu hanya dusta saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di salah satu mimpinya. Hadis ini hadis riwayat Nasa'i, Al-Hakim, kemudian juga riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana naimun." Ketika aku tertidur, atani rajulan. Datang kepadaku 2 orang malaikat dalam rupa 2 orang laki-laki. Fa akhadha bidu'ai. Lalu kedua orang malaikat ini memegang kedua lenganku. Yang satu memegang lengan yang kanan, yang satu memegang lengan yang kiri. Fa akhadha bidu'ai fa ataya bi jabalan wa'ra. Lalu kedua orang malaikat ini membawaku ke sebuah bukit yang tinggi lagi terjal. Kalau bukit tinggi terjal, yang terbayang pasti susah menaikinya, susah untuk mendakinya. Apa kata 2 orang malaikat ini? Naiklah. Dimintanya, disuruhnya Nabi yang ketika itu pun sudah berumur. Nabi kalau di Madinah itu sudah berumur, sudah lebih 50 tahun umurnya. Karena Nabi itu memulai dakwahnya umur 40. Di Mekah saja sudah 13 tahun. Tambah lagi di Madinah. Nah, apa kata malaikat ini? Lalu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inni la utiquhu." Saya tidak sanggup menaikinya. Lalu kedua orang malaikat ini pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sanusahiluhu lak." Kami akan mudahkan engkau menaikinya. Lalu
Kata Nabi, fasa'adtu, aku pun menaikinya dibantu oleh kedua orang malaikat ini. Hatta idza kuntu fi sawadil jabal, sehingga ketika aku sampai ke puncak bukit tersebut, idza bi aswatin syadidah, kami mendengar suara yang sangat keras, teriakan-teriakan kesakitan, rintihan-rintihan kesakitan terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku bertanya kepada dua orang malaikat. Lalu kata Rasulullah, "Ma hadhil aswat?" Suara apakah ini? Belum terlihat. Suara sudah terdengar. Suara apakah ini? Lalu malaikat menjawab, "Hadza awa'u ahlin nar." Ini suara penduduk neraka. Ini teriakan-teriakan penduduk neraka. Tsumman talaqa bi. Kemudian aku pun dibawa beranjak meninggalkan tempat tersebut. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Sehingga aku sampai ke sekelompok orang yang digantung di tumitnya. Digantung tumit mereka digantung. Orang-orang yang digantung tumitnya. Kalau kita lihat tumit kita bagian belakang ada urat. Digantung tumit mereka. Lalu kata Rasulullah menceritakan apa yang disaksikannya, musyaqqaqatun ashdaquhum. Mulut mereka, bibir mereka disobek mulutnya. Tasilu ashdaquhum daman. Dan mulut yang sobek tadi mengucurkan darah. Begitu terus. Menyatu kembali, disobek lagi. Menyatu kembali, disobek lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat ini, "Man haula? Siapa mereka ini? Kenapa mereka diperlakukan seperti itu?" Lalu para malaikat menjawab, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka ini orang-orang yang berbuka, orang-orang yang tidak puasa, makan, minum, melakukan hal-hal yang terlarang bagi orang-orang yang berpuasa di waktu belum boleh lagi berbuka, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Makan, minum. Coba kalau ke pasar di siang hari di Ramadan, masih ada ampera yang buka, masih ada yang jual sate. Semerbak satenya membuat orang berpuasa tambah lapar. Padahal masih jam 9 pagi, lama lagi menahan laparnya. Siapa yang jualan? Muslim. Siapa yang belanja? Sate Padang itu, kalau yang jualnya tidak Muslim mungkin payah orang mau belanja. Tertulis sate Padang, tapi yang jualnya misalnya yang non Muslim, mungkin orang ragu mau belanja, betul enggak ini dagingnya daging sapi, betul enggak daging apa. Tapi karena yang jualannya Muslim, orang tetap makan. Siapa yang makan? Sebagian besar mereka, kalau bukan semua, sebagian besar mereka adalah orang-orang saudara-saudara kita yang mengaku Muslim. Kenapa mereka tidak berpuasa? Kalau perempuan kata saya tadi, kita berbaik sangka. Mungkin dia sedang haid, mungkin sedang nifas, sedang hamil, menyusui. Laki-laki tidak ada alasan. Ke pasar, lalu alasannya halangan. Tidak mungkin. Laki-laki itu hanya ada uzur tidak berpuasanya. Yang pertama, dia sakit. Sakit yang karena sakitnya dia tidak sanggup berpuasa. Paling ringan, badan sehat, sakit gigi lah. Orang sakit gigi itu sehat badannya sepertinya. Tapi karena sakit yang dirasanya dia tidak sanggup berpuasa, harus minum obat. Tidak minum obat, tidak hilang rasa sakit giginya. Itu minimal. Tapi kalau cuma, kenapa tidak puasa? Tangan saya kesleo misalnya. Entah kalau kata dokternya ini harus minum obat. Nah, kalau tidak segera minum obat, rasa nyerinya tidak akan hilang. Mungkinlah, bisa juga. Ya. Tapi begitulah kaum muslimin. Mereka menganggap remeh dengan ringannya meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Padahal salah satu ancamannya kelak di neraka akan disiksa sedemikian rupa. Salah satunya digantung dan disobek mulutnya. Mulut itu karunia dari Allah. Orang yang punya mulut sempurna, tiba-tiba jangankan luka besar kena sariawan saja, kira-kira bagaimana?
ada bibir pecah sedikit sariawan, tergigit, makan daging rendang agak keras tiba-tiba meleset kunyahan gigi, tergigit bibir, 2-3 hari jadi sariawan. Semua yang dimakan pun tak enak lagi rasanya. Itu nikmat bibir, mulut itu dari Allah. Ketika ada saatnya Allah kurangi penggunaan mulut itu, maka fatuhi sebagai bentuk bersyukur kepada karunia Allah. Dikurangi hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan makan, jangan minum, jangan menggunjing, jangan menggibah, jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata yang jorok. Itu saja diminta oleh Allah. Lalu ada orang-orang yang meninggalkannya, maka disiksa, disobek mulutnya, begitu terus sampai kadar dosanya habis. Kenapa demikian? Karena kalau dia seorang mukmin, dia tidak kekal di neraka. Kalau dia disiksa karena tidak berpuasa di siang Ramadan, sebatas habis dosanya saja. Kemudian dikeluarkan dari neraka, dicuci bersih, dimasukkan ke dalam surga. Ketemulah teman-teman soleh lainnya. Kok baru nampak nih? Kenapa nih? Dari mana saja? Aduh, saya dulu banyak tidak puasa. Ngaku-ngaku saja puasa, pas tak tahu sama orang saya makan, minum. Itu masih mendingan, masih ada rasa malunya. Yang susah itu yang tidak malu ini. Makan, minum di siang Ramadan. Apalagi ahlul hisab. Ahlul hisab ini siang-siang juga asapnya mana-mana juga. Tidak malu, tidak segan mereka. Muslim. Dan tidak ada halangannya. Na'udzubillah. Jadi ini perlu diajarkan kepada keluarga kita, pada teman-teman kita yang tidak puasa tanpa alasan, ini adabnya. Kelak digantung dan disobek mulutnya. Sekarang mulut kamu bagus, maka gunakan untuk mentaati aturan-aturan Allah. Hanya sebulan dalam setahun yang wajibnya. Barang siapa yang mentaatinya, banyak ganjaran dan pahalanya. Salah satunya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan itu dan penuh keyakinan, itu adalah kewajiban dari Allah. Wa ihtisaban, hanya mengharapkan ganjaran yang ada di sisi Allah, bukan mengharapkan manfaat duniawi yang lainnya. Ada yang menahan haus lapar, niatnya supaya turun berat badannya. Ada yang tidak makan, tidak minum, niatnya biar tidak kambuh asam lambungnya, biar turun kadar kolesterol, biar turun kadar asam urat. Ada yang seperti itu, biar turun kadar gula darah. Itu semuanya manfaat duniawi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, lalu dia tidak niatkan karena Allah, dia niatkan hanya karena manfaat duniawi, dia tidak mendapatkan sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Dan dunia yang dia inginkan tadi, dia hanya dapatkan sesuai dengan takdir ketetapan Allah. Kadang sembuh, kadang tidak. Tapi yang niatnya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, kata Rasulullah, diampuni dosa yang telah lalu. Itu jelas kalau dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah amalannya. Kemudian bisa jadi itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kesembuhannya, dapat manfaat akhirat dan manfaat duniawi. Kemudian juga di antara manfaat Ramadan itu ada orang-orang yang doanya mustajab. Dan itu di bulan Ramadan. Dan itu bagi orang hamba yang memanfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih, hadis ini riwayat Bazzar, Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasulullah bersabda, "Inna lillahi bi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nar." Sesungguhnya setiap hari, setiap siang dan malam Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Fi syahri Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Nah, ini perhatikan. Mungkin di antara jamaah ada yang sering mendengar ceramah-ceramah, ada hadis 10 hari pertama itu apa? 10 hari kedua bagaimana? 10 hari ketiga itu bagaimana? Nah, kadang ada yang seperti itu kadang disampaikan. Tapi riwayat yang sahih bahwasanya pembebasan dari neraka, ampunan dari neraka 1 bulan penuh Allah berikan. Tidak hanya terbatas dalam 10 hari yang kesekian, tidak. Kata Rasulullah, "Inna lillahi
kulla yaumin inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin. Ingat, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malamnya ada orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari neraka. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata Rasulullah, 1 bulan penuh. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim ada satu doa yang dia berdoa dengannya di bulan Ramadan tersebut, yustajabu lahu, dan Allah kabulkan doanya. Maka manfaatkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Ini manfaat yang luar biasa. Lantas ketika kita sudah mengetahui sekian banyak manfaatnya, ini saya bacakan hanya sebagian kecil saja. Apa yang harus kita lakukan lagi? Yang jelas Rasulullah memberikan tuntunan wajib bagi setiap muslim untuk menghitung-hitung Sya'ban. Menghitung-hitung Sya'ban, bukan menghitung-hitung berapa hari lagi menjelang Ramadan. Ada kan biasa sebagian orang 50 hari sebelum Ramadan. Ada yang menghitung 40 hari menjelang Ramadan. Yang diperlukan, yang disunnahkan, dianjurkan menghitung-hitung Sya'ban, menentukan, menghitung ini tanggal berapa Sya'ban sebagai. Kenapa? Tujuannya agar mengetahui secara tepat kapan tanggal 29 Sya'ban. Apa manfaatnya mengetahui tanggal 29 Sya'ban? Karena di tanggal 29 Sya'ban dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk melihat hilal. Apa itu hilal? Yaitu bulan berbentuk kecil, garis kecil agak melengkung sebagai pertanda masuknya awal bulan. Namanya hilal. Maka kalau tidak menghitung-hitung Sya'ban, padahal baru tanggal 27, tapi ini tanggal 29, di hari itu kalau berusaha dilihat hilal ya tidak terlihat. Karena sebetulnya belum tanggal 29. Atau terlewatkan tanggal 32, sudah 32 hari baru melihat hilal, sudah besar. Ya wajar terlewatkan. Oleh karena itu harus diingat, dihitung-hitung Sya'ban ini. Sekarang tanggal 24, besok 25, kemudian berikutnya 26, tanggal 29 Sya'ban, berarti lihatlah, berusaha melihat hilal. Di mana posisinya? Cari tempat yang bisa melihat jauh, memandang ke ufuk, ke arah matahari terbenam. Kalau di daerah kita ya susah. Kita berdiri di tempat yang rendah ini terhalang oleh kebun sawit, berbagai pohon-pohon dan bangunan. Makanya kalau di Indonesia, pemerintah punya lembaga yang ditugaskan khusus untuk mengatur masalah-masalah ibadah umat Islam. Kemenhak tentunya, Kementerian Agama. Dan mereka membuat tim untuk melihat hilal. Ada yang di ujung Aceh, di pesisir barat Sumatera Barat dan seterusnya, pesisir barat Pulau Sumatera, kemudian di Jawa, ada semuanya berusaha melihat hilal. Ini yang sunnah oleh Rasulullah. Kalau terlihat hilal, berarti besoknya Ramadan. Kalau tidak terlihat, berarti digenapkan Sya'ban yang menjadi 30. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat hendaklah mengikuti keputusan pemerintah. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat dahulunya. Ibnu Umar mengisahkan, kata Umar, tara'an nasul hilal. Orang-orang berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam annani ra'aituhu. Maka saya mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Fa shama wa amara an-nasa bisyam. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Berarti masyarakat berpuasa berdasarkan perintah dari pemimpin penguasa. Sebagaimana dicontohkan dalam hadis. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk? Jam berapa waktu Isya? Ini sudah jam, kalau di handphone saya jam 7.32. 3 menit lagi, baik. Nah, berarti mengikuti keputusan dari penguasa. Apapun alasannya.
Walaupun ada mungkin organisasi-organisasi ormas-ormas yang mengatakan kami belum melihatnya lagi. Atau ketika pemerintah mengatakan belum melihat, ada ormas yang kami sudah melihatnya. Yang berhak menetapkan penanggalan di suatu negeri itu penguasa. Terlepas dari apa agendanya, untuk apa. Karena sebagian orang akan ada menuduhkanlah pemerintah itu karena sudah punya agenda acara. Sudah punya, ini susah mereka merubahnya. Terlepas dari tuduhan-tuduhan seperti itu, kewajiban masyarakat mengikuti keputusan pemerintah. Pemerintah sudah berusaha melihat hilal dengan tim yang ditempatkan di berbagai tempat. Lalu keluar keputusan, hilal belum terlihat, berarti puasa ditambah. Atau kalau dia lebaran, berarti Ramadan ditambah 30 hari. Maka meskipun ketupat sudah terlanjur dimasak, gulai sudah terlanjur juga dimasak, tetaplah tambah Ramadannya menjadi 30 hari. Ketupatnya simpan di kulkas, gulainya simpan di kulkas, besok kan bisa dihangatkan lagi. Kalau alasan rasanya sudah tak senikmat yang baru, buat lagi yang baru. Itu contohnya. Dan itu kan terjadi di negeri kita. Tapi karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sesi pertama sampai di sini. Setelah Isya, insya Allah kita lanjutkan lagi semampu kita membaca beberapa hal-hal penting yang disebutkan di dalam kitab ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Kal menyambut tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di antara sunnah atau tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir Sya'ban adalah melihat hilal pertanda masuknya Ramadan, dan itu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah, mulailah Ramadan dengan melihatnya, yaitu melihat hilal pertanda masuknya awal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah, beridul fitrilah karena telah melihat hilal pertanda Syawal, maka berlebaranlah, kata Rasulullah. Fa in ghumma alaikum, maka jika dihalangi dari kalian, terhalang awan, terhalang asap atau apa saja yang menyebabkan tidak terlihat, padahal sudah berada di posisi yang kalau cuaca cerah itu terlihat, tidak ada penghalang sama sekali, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada pohon. Akan tetapi karena mendung atau awan yang pekat, yang tebal, atau asap dan sebagainya, maka tidak terlihat di sore hari itu. Apa yang dilakukan? Rasulullah memberikan tuntunannya. Kata Rasulullah, fa'akmilu sya'bana 30, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam hadis yang lainnya yang juga masih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kamu berpuasa sampai kamu terlebih dahulu melihat hilal pertanda masuk Ramadan.
wala tuftiru hatta tarau, dan jangan kamu beridul fitri sampai kamu terlebih dahulu melihat hilal. Fa in humma alaikum faqduru lah, maka jika terhalang dari kalian, tidak terlihat, sudah di beberapa titik, kalau yang berada di satu negeri, misalnya penglihatan hilal itu dilakukan di beberapa posisi, mungkin 3 posisi tidak terlihat, tapi dari posisi yang lain terlihat, maka pemerintah memutuskan besok Ramadan. Tapi kalau semua sisi tidak terlihat, boleh jadi pemerintah akan menyempurnakan Syawal menjadi 30. Maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah, faqdurulah, maka perkirakan, yaitu genapkan menjadi 30 bilangan Sya'bannya. Setelah 30 tidak ada 31 lagi. Harus besoknya Ramadan. Tidak ada alasan belum terlihat. Walaupun belum terlihat, tapi besoknya harus sudah Ramadan. Karena bulan itu tidak lebih dari 30 hari. Hadis ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang lainnya, hadis dhaif, tapi kata penulis ada syawahid. Apa itu syawahid? Hadis-hadis lain yang menguatkannya. Lebih kurang semakna dengan hadis yang di atas. Hadis ini dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, sumu 30." Jika datang Ramadan, maka berpuasalah 30 hari, sampai kecuali kalau kamu melihat hilal sebelum itu, yaitu terlihat hilal Syawal di malam 29, maka Ramadannya cukup 29 hari saja. Dan semua dalil ini, bahkan Al-Quran juga, faman syahida minkum asyhara falyasum, surah Al-Baqarah, maka barang siapa di antara kamu yang melihat bulan, yaitu salah satunya dia hidup di bulan Ramadan tersebut, atau makna yang lainnya dia melihat petanda masuknya bulan, maka berpuasalah. Dari sini kalau dilihat pembahasan semua ulama berdasarkan hadis-hadis ini, maka yang menjadi acuan pertama itu untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal itu adalah ru'yatul hilal. Bahkan kalau penulis mengatakan ru'yah basariyah, penglihatan mata tanpa menggunakan alat. Tidak terlihat, simpel saja. Rasulullah tidak menyulitkan. Tidak terlihat, dia genapkan. Jangan membebani diri harus menggunakan alat. Apalagi kalau alat yang canggih harganya mahal. Tidak mesti. Rasulullah semuanya mengajarkan dengan penglihatan mata kepala. Tidak harus dengan alat. Tidak terlihat, simpel, sempurnakan menjadi 30. Itu saja. Semuanya baik dari Al-Quran, dari hadis, semuanya memberikan tuntunan kepada umat ini. Yang menjadi acuan utama adalah ru'yatul basariyah, penglihatan mata. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan cara hisab? Hisab sih boleh-boleh saja, tapi bukan itu acuan utamanya. Acuan utamanya tetap ru'yatul hilal. Tidak terlihat, genapkan menjadi 30. Hisab ya untuk membantu menentukan, menghitung bulan Sya'ban, boleh. Tapi kalau itu pula dijadikan pijakan utama, sebagai sandaran utama menetapkan awal dan akhir bulan ini, kalau akhir mudah karena dihitung dari awal, menentukan awalnya. Semua teks syariat, dalil dari hadis Nabi, semuanya memerintahkan dengan ru'yah basari, penglihatan mata. Padahal dahulu sudah ada juga hisab, sudah ada, tapi tidak digunakan. Yang digunakan adalah penglihatan mata. Lantas bagaimana kalau ternyata ada orang yang beranggapan di hari ke-30 mengatakan mungkin ini sudah masuk Ramadan, ada baiknya lah berpuasa. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Dan tidak mustahil ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, dan itu juga terjadi dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa syariat masih dalam pembentukan syariat. Wahyu masih turun, Nabi masih hidup. Gampang, ada yang meluruskan. Kalau di masa kita sekarang, siapa yang meluruskan? Ya para alim ulama.
para dai, para ustadz, guru-guru agama yang memperbaiki, mengarahkan umat ini. Maka ketika di hari ke-30 itu, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain." Jangan engkau dahului puasa Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya, dengan maksud atau dengan keyakinan boleh jadi ini sudah masuk Ramadan, saya puasalah sekarang. Padahal nanti Ramadan kan dilihat lagi hilal akhir Ramadan itu. Sempat dia berpuasa sehari sebelumnya, ternyata Ramadan 31 jadinya dia berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, jangan kamu mendahulukan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan yasumu sauman falyasum. Kecuali seseorang yang sedang mengerjakan suatu puasa, misalnya puasa qada Ramadan, karena boleh menundanya sampai Sya'ban sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah. Atau puasa nazar. Seseorang yang bernazar, misalnya orang yang sakit, kalau Allah sembuhkan saya, atau orang tua yang anaknya sakit, kalau anak saya ini Allah pulihkan, ternyata di pekan minggu terakhir Sya'ban pulih anaknya. Saya berpuasa 5 hari misalnya. Terpaksa dia segera berpuasa. Harus dia segera berpuasa. Nah, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Atau seorang yang sudah terbiasa puasa sunat Senin Kamis, kena termasuk di akhir Sya'ban, yang boleh dia berpuasa. Tapi yang meniatkan puasa di akhir Sya'ban dengan tujuan, dengan keyakinan, jangan-jangan ini sudah Ramadan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini, hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dijelaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada yaumus syak, hari keraguan, hari yang ada keraguan apakah itu sudah Ramadan atau belum, yaitu hari ke-30. Barang siapa yang berpuasa sebagaimana di dalam hadis dari Silah ibn Zufar an Ammar, hadis dari Ammar, man shoma al yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan apakah dia sudah masuk Ramadan atau belum, sungguh dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh berpuasa pada hari ke-30 tersebut dengan alasan jangan-jangan ini sudah Ramadan. Kenapa? Karena tuntunan Rasulullah itu jelas, simpel saja. Belum terlihat Syawal, belum terlihat hilal, sempurnakan menjadi 30. Berarti belum boleh puasa. Maka tidak boleh lagi meragukan jangan-jangan ini, tidak. Jelas, sempurnakan menjadi 30. Itu tuntunan yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika melihat hilal, itu kesaksian 1 orang boleh, 2 orang juga boleh. Misalnya ada 2 orang mengaku telah melihat hilal. Kalau dia orang-orang yang terpercaya, maka kesaksiannya diterima, sah, dijadikan sebagai acuan hilal sudah terlihat. Tapi kalau dia orang yang terkenal pendusta, suka ngarang-ngarang cerita, suka membual, nah ini tidak diterima kesaksiannya. Tidak diterima kesaksian orang-orang yang seperti ini. Di dalam salah satu hadisnya penulis mengatakan dalam kitab ini, wa ru'yatul hilali tathbutu bi an yashhada syahidani muslimani dzawa adlin, dan terlihatnya hilal itu tetap atau bisa dijadikan suatu ketetapan dengan kesaksian 2 orang muslim yang adil, terpercaya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansaku li ru'yatihi wansakulah. Kata Rasulullah, berpuasalah karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal, dan sembelihlah Idul Adha, yaitu dengan tanggal 10 Zulhijjah, karena telah melihat hilal di awal bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah juga menentukannya dengan melihat hilal. Biasanya akan ditanyakan, Ustaz, bagaimana puasa Arafah?
Bagaimana puasa Arafah? Apakah mengikuti wukuf di Mekah, di Arafah, atau ketetapan tanggal di negeri masing-masing? Ini sepertinya sama saja dengan Ramadan. Dahulu sebelum ada handphone tidak heboh-heboh betul seperti sekarang. Tidak terlalu heboh. Sebelum teknologi seperti sekarang, bayangkan di masa Rasulullah, terus 4 khalifah sesudahnya, kemudian khalifah-khalifah yang sesudah mereka, ketika itu belum ada sarana informasi. Hari ini terlihat hilal di Mekah, lalu hari itu juga dikabarkan ke semua wilayah. Tidak. Dahulu kekuasaan Islam itu luas, jamaah semuanya, meliputi seluruh Jazirah Arab, sampai ke Afrika, sampai ke ujungnya Maroko, kemudian sampai ke Eropa, sampai ke arah Pakistan, biladu wara'an nahar, sebagian negeri-negeri di Rusia. Bayangkan begitu luasnya. Itu kalau ditempuh dengan kuda dari pusat pemerintahan ke negeri terujung bisa berbulan-bulan. Bagaimana mereka mengabarkannya? Tentu mereka mengandalkan ru'yatul hilal di negeri masing-masing. Kalau menunggu informasi dari pusat pemerintahan, ketika masa Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah, bagaimana mengabarkan yang ada di Yaman 1 bulan perjalanan? Selesai lebaran di sini di Madinah, baru orang itu tahu besok Ramadan. Tidak, mereka mengandalkan ru'yatul hilal masing-masing. Yang ada di Mekah seminggu perjalanan dengan kendaraan, dengan tunggangan. Tidak mungkin mereka menunggu. Dekat padahal itu Mekah Madinah kalau sekarang. Cuma 6 jam. Kalau berani ngebut 200 km per jam, 3 jam putus Mekah Madinah itu pakai taksi. Dekat. Tapi dahulu, nah, berarti tidak mesti. Itu kan sama, yang sana sudah tidak. Dahulu semuanya mengandalkan berdasarkan ketetapan ru'yatul hilal di wilayah masing-masing dan kebijakan pemerintah yang ada di wilayah masing-masing. Tidak menunggu kabar dari presidennya. Begitu juga kita di negeri ini. Tidak mesti harus sama dengan yang ada di Mekah. Karena berdasarkan ru'yatul hilal, acuan Rasulullah mengatakan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena telah melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal, dan sembelihlah hewan berlebaran Idul Adha karena melihat hilal di awal Dzulhijjah. Lalu kata Rasulullah, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Jika 2 orang telah menyaksikan, telah melihat hilal, maka berpuasa dan beridul fitrilah. Jadi boleh 2 orang. Bahkan 1 orang pun boleh kalau orang yang betul-betul terpercaya. Hadis yang pertama tadi riwayat Nasa'i, Ahmad, Daruqutni dengan sanad yang hasan dan lafaznya lafaz Nasa'i. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Dawud, Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, tara'an nasul hilal, orang-orang ketika itu yang ada di Madinah berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Lalu aku beritahukan kepada Nabi, aku telah melihat hilal. Ibnu Umar mengaku kepada Nabi telah melihat hilal. Fasama, maka Nabi berpuasa berdasarkan kesaksian 1 orang, yaitu Ibnu Umar. Lalu Nabi memerintahkan, Nabi pemimpin ketika itu. Kalau diibaratkan negara yang berbentuk presiden, Nabi presidennya, Nabi rajanya, Nabi pemimpinnya, kepala negaranya. Nabi perintahkan kaum muslimin yang lain yang ada di negeri itu, yang ada di Madinah untuk berpuasa. Adapun yang di Mekah, maka tidak terikat dengan ru'yah penglihatan yang ada di Madinah. Kalau harus disamakan, mereka 6 hari setelah ini baru tahunya Ramadan. Paling cepat mungkin 5 hari. Itu kalau pakai kuda yang tercepat lah mungkin. Nah, jadi itu dahulu. Sekarang bagaimana? Sekarang perselisihan. Para ulama menyebutkan kalau negeri-negeri, pertama kata para ulama, setiap penguasa memiliki hak masing-masing menetapkan penanggalan. Kemudian kalau negeri-negeri yang satu matlak, satu tempat terbitnya matahari, terbitnya hilal, maka itu bisa kemungkinan sama. Tapi karena ru'yatul hilalnya kadang beda-beda, di sana terlihat, dari negeri ini tidak terlihat.
Kalau negeri yang satu wilayah, di sebagian terlihat, sebagian tidak, maka pemerintah punya wewenang untuk memutuskan. Tapi kalau di Indonesia terlihat, di Malaysia tidak terlihat, pemerintah Indonesia tidak punya wewenang mengintervensi kebijakan pemerintah negara lain. Seperti itu yang dicontohkan, dan dahulu sahabat juga seperti itu. Jadi salah satu tuntunannya menetapkan Ramadan dengan ru'yatul hilal, dan kita sebagai masyarakat wajib mengikuti keputusan penguasa terlepas dari apa dan bagaimana. Kalau ternyata sudah terlihat mengaku belum, tentu tanggung jawab mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang berikutnya yang juga perlu dijadikan perhatian, sudah terlihat hilal, sudah diumumkan besok Ramadan. Apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah? Harus segera menanamkan niat dan tekad di hatinya. Tidak wajib dilafazkan. Tekad dan niat di hatinya. Kalau dilafazkan seperti misalnya, besok kan Ramadan, kita berpuasa, misal ke keluarga, besok kita harus sudah mulai berpuasa. Itu sudah bentuk dari niat untuk tekad. Seperti itu. Dan jika karena Ramadan itu puasa wajib, maka niat pun wajib dari malam sebelum fajar. Adapun puasa sunat boleh berniat dari siang hari, dengan catatan atau dengan syarat mulai dari subuh belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, atau belum melakukan hal-hal yang lain. Itu untuk puasa sunat. Puasa wajib, puasa Ramadan harus berniat dari malam harinya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan, puasa wajib sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dengan sengaja maksud. Kalau lupa, beda lagi. Jangankan itu, makan 3 piring pun di siang hari lupa, tetap saja. Sudah nambah 3 piring, sudah habis pula ayam goreng sisa sahur tadi, di dalam yang terletak di mangkok di tudung saji. Tiba-tiba datang istri ke dapur, abang kok makan pula puasa kan hari ini? Astagfirullahaladzim, sudah 3 piring. Apakah batal puasanya? Tidak. Tetap dia wajib melanjutkan puasanya. Itu karena lupa. Begitu juga kalau niat itu lupa, lain lagi ceritanya. Tapi ada orang yang sengaja besok Ramadan sedikit pun tidak terlintas, tidak ada azam, tidak ada tekad di hatinya untuk besok berpuasa. Maka kalau dia besok pun tidak makan, tidak minum, tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Karena Rasulullah yang mengatakan demikian. Atau di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sebelum terbit fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Jadi begitu tuntunan tentang niat ini. Wajib berniat dari malam harinya. Sedangkan puasa sunnah tidak demikian jamaah semuanya. Suatu ketika Rasulullah pernah datang ke rumahnya, ke rumah Aisyah radhiyallahu anha di siang hari, di waktu makan siang, datang ke rumah. Hal indakum ghada? Apakah makan siang ada? Sudah siap? Kira-kira kalau antum seperti itu pulang ke rumah capek, padahal kemarin baru diantar ke pasar belanja. Ini siang makan tidak ada. Kira-kira bagaimana responnya? Nabi SAW pulang ke rumah, bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha, "Hal indakum ghada?" Apakah ada makan siang? Wa illa, kalau tidak ada, fa inni shaim. Kalau tidak ada, saya puasa. Jawabannya bukan kalau tidak ada, saya makan di luar. Karena dahulu pun tidak ada warteg, tidak ada ampera, tidak ada rumah makan Padang, tidak ada. Tidak ada jawabannya kalau begitu saya makan di luar. Yang dilakukan Rasulullah, fa inni shaim. Jadi berniat dari siang. Ghada itu makan siang. Karena dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari bangun tidurnya dari subuh. Itu boleh. Ini catatannya untuk puasa sunnah. Boleh seperti itu. Adapun puasa wajib, maka wajib berniat dari malam harinya. Ini berkaitan dengan niat. Setelah berniat, kemudian masuk waktu subuh, mulailah menahan puasa, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kapan saja, sampai kapan, dari kapan sampai kapan. Kalau kita baca penjelasan di kitab ini, umat terdahulu itu
mereka juga disyariatkan puasa. Adapun umat Nabi Muhammad sebelum tahun kedua Hijriah itu sudah berpuasa juga, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Yang puasa, alhamdulillah. Yang tidak puasa berfidyah setiap hari. Itu dahulu pilihannya. Walaupun dia sehat, tapi tidak mau puasa, boleh. Tapi berfidyah setiap hari. Nah, kemudian juga sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ayat itu panjang, tapi ada bagian dari ayatnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan dan minumlah sampai jelas terlihat benang putih. Apa maksud benang putih? Waktu fajar. Dari benang hitam, yaitu dari gelapnya malam. Makan, silahkan makan. Berarti malam bebas makan minum setelah turunnya firman. Sebelum itu, barang siapa yang datang waktu berbuka, tapi dia tidak berbuka, tidak segera berbuka, tertidur misalnya, maka wajib baginya melanjutkan puasa sampai sore berikutnya. Ini terjadi pada salah seorang sahabat. Di dalam kitab ini penulis membawakan satu riwayat hadis. Hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar." Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salah seorang di antara mereka berpuasa, kemudian datang waktu berbuka, faqama qabla an yuftira lam yakul lailatahu wala yawmahu hatta yumsiya. Kemudian dia tidak berbuka, pergi entah kemana atau tertidur, maka dia tidak boleh makan malamnya itu sampai siang besok, sampai sore berikutnya. Bayangkan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngapa-ngapain sampai besoknya. Lalu dikisahkan oleh sahabat ini, wa inna Qais bin Sirnah al-Ansari, bahwasanya Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu kana shaiman, hari itu dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar atamra'atahu, tatkala datang waktu berbuka, dia pulang ke rumahnya, dia temui istrinya. Faqala laha, dan dia bertanya kepada istrinya, a'indaki ta'am, apakah ada makanan? Bayangkan seperti itu. Kalau kita sekarang Ramadan enak, ya. Saya yakin semua yang hadir ini merasakan bagaimana Ramadan itu berganti dari syahrul shaum menjadi syahrul ta'am. Bulan puasa menjadi bulan makanan. Bahkan orang-orang yang tidak pernah berjualan pun membuka lapak jualan makanan. Semua jenis makanan keluar. Ada makan-makan yang menjadi ciri khas makanan di bulan Ramadan keluar. Di rumah pun demikian biasanya. Sampai-sampai seorang istri, seorang wanita, seorang ibu kadang kekurangan waktu untuk beribadah di Ramadan karena habis menyibukkan diri mempersiapkan hidangan berbuka untuk keluarganya. Demi anak tercinta biar semangat puasa, itu alasannya. Demi suami juga. Pagi ke pasar, pulang ke pasar istirahat sebentar, setelah zuhur mulai sibuk di dapur mempersiapkan semuanya sampai waktu berbuka. Setelah berbuka membereskan semuanya, mau pergi tarawih ke masjid dah capek, kemudian jam 3 harus sudah bangun lagi mempersiapkan sahur, lelah. Kapan mau beribadah dan baca Al-Quran? Tentu tidak maksimal lagi. Sedangkan sahabat ini pulang ke rumah bertanya, "Ainda kita, apakah ada makanan?" Apa kata istrinya? La, tidak ada. Walakin antaliku fa'atlubu lak. Tapi saya akan pergi mencarikan makan untukmu, cari gorengan, cari pecel, kolak, cendol dan sebagainya, dibawa pulang. Sampai ke rumah, apa yang terjadi? Ternyata sahabat ini, Qais bin Sirmah al-Ansari, tertidur lelap. Kenapa tertidur? Hari itu dia bekerja berat. Pulang ke rumah, waktu berbuka menunggu istri pulang dari mencari makanan perbukaan, tertidurlah dia.
Kata sahabat yang mengisahkan ini, faghalabathu ainah, mengalahkannya berat matanya, tertidur. Apa kata istrinya melihat suaminya tertidur? Khaybatan lak, engkau menyesal, engkau rugilah, engkau menyesallah engkau. Kenapa? Karena terpaksa dia harus menahan lagi, melanjutkan puasa sampai besok sorenya. Falamman tasafan nahar, maka tatkala pertengahan siang besoknya, ghusya alaih, dia pun jatuh pingsan, tak kuat lagi, tak kuat. Kita saja 2 hari tidak makan. Bayangkanlah di negeri kita ini tidak seperti di sana. Kalau di sana itu puasa kalau bertepatan dengan musim panas, bagaimana perjuangannya orang-orang beriman dahulu menunaikan ibadahnya. Musim panas kalau sekarang saja masih enak, mungkin ruangannya ber-AC, mobil ber-AC. Tapi kalau keluar dari ruangan terasa panasnya. Berkipas, kalau kita di Indonesia walaupun cuaca panas pakai kipas ini dingin juga. Mati listrik pakai kipas, buku, koran, kertas dikipas-kipaskan dingin juga. Buka baju tidur di lantai dingin juga terasa. Di sana tidak bisa, apalagi dahulu di masa Rasulullah rumah orang tidak berlantai, pasir saja. Bagaimana mereka mau merasakan nikmatnya hidup seperti kita dahulu? Tapi bersabar mereka, ibadah puasa mereka tunaikan sebaik-baiknya. Sehingga di antara mereka ada yang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, membasahkan baju, dipakainya lagi bajunya, saking panasnya. Dia berpuasa. Rasulullah dahulu menuangkan air di kepalanya, bahkan pernah berendam juga, saking panasnya. Seperti itu dahulu. Dan itu diperbolehkan kalau itu bermanfaat untuk menyegarkan badan. Sahabat ini jatuh pingsan, lalu diceritakanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas terlihat waktu fajar. Silakan. Terbenam matahari, makanlah. Pulang tarawih mau makan, makan lagi. Subuh, sahur, makan, silakan. Tidak ada halangannya. Tapi dahulu kalau tidak berbuka, di waktu berbuka maka wajib melanjutkan menahannya. Berat sekali ketika itu. Dan sahabat, ketika turun firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, itu dahulu sebagian sahabat ada yang memahaminya dengan makna zahir. Makna zahir apa maksudnya? Mereka ada yang mengambil seutas tali berwarna putih, seutas tali berwarna hitam, lalu diletakkan di bawah bantal di malam hari. Kadang-kadang kalau terasa mau makan atau minum dilihat bantal, oh belum terlihat benang tersebut, makan lagi, minum lagi. Ada di antara mereka yang mengikatkannya di kakinya, ikatkan benang putih di kaki sebelah, kaki lagi benang hitam. Setiap malam, sepanjang malam dilihat terus. Tidak terlihat berarti masih boleh makan dan minum dan apapun boleh, silahkan. Nah itu yang mereka pahami dahulu. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya sahabat itu jika bertemu dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yang pertama kali mereka lakukan pahami secara zahir makna. Tidak mereka takwil sendiri, tidak berani mereka. Sampai ada penjelasan kalau maknanya itu bukan seperti itu. Zahirnya apa? Zahirnya benang putih, benang hitam. Kalau selagi tidak terlihat di malam hari, dulu di masa dahulu itu jangan kira seperti kita bangun malam tinggal pencet seklar hidup lampu. Tidak. Dahulu lampu di rumah pakai pelita, pakai minyak. Kalau mau tidur harus matikan. Sebab kalau tidak dimatikan ini berbahaya. Atap rumah hanya terbuat dari korma, daun korma yang disusun rapat-rapat. Sebagian adalah yang dilapisi dengan tanah liat supaya sejuk juga. Hanya seperti itu, sederhana. Sempat jatuh lampu hidup pakai minyak, tersenggol oleh tikus atau yang lainnya, terbakar semuanya. Maka Rasulullah menganjurkan, memerintahkan untuk mematikan lampu sebelum tidur, menutup gelas, menutup wadah-wadah makanan, banyak semuanya. Dan kalau bangun tidak ada dihidupkan lagi, ya tunggu saja terangnya siang. Kita sekarang nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahulu diikat benang putih sampai terang,
Lalu mereka cerita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah menjelaskan tentang hal tersebut, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Sesungguhnya maksud dari firman Allah itu adalah gelapnya malam, hitamnya malam, dan putihnya siang. Bukan betul-betul benang hitam dan benang putih. Baru mereka paham, oh itu ternyata maksudnya. Ini pelajaran luar biasa. Jadi mereka tidak mentakwil, tapi mereka menunggu atau berdasarkan firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum silahkan selama belum terbit fajar. Sampai jam berapa kajian kita? Ya, ini pembahasan terakhir, sunnahnya sahur. Karena ini diperlukan di hari pertama. Ya, sunnahnya sahur. Sahur ini kata Rasulullah pembeda antara puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa umat sebelumnya. Umat sebelum juga ada dipersyariatkan puasa berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani, agar kamu bertakwa. Jadi umat terdahulu juga wajib puasa. Salah satu bedanya, kepada umat Nabi Muhammad dianjurkan atau disyariatkan sahur, walaupun tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Rasulullah bersabda di dalam hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur." Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Itu dia perbedaannya. Kemudian keutamaan makan sahur. Di antara keutamaan makan sahur, sahur itu berkah. Yang malas-malasan makan sahur terlewatkan berkah yang hanya Allah berikan sekali dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Kecuali yang rajin berpuasa dan makan sahur sebelum itu, dapat juga dia berkah. Yang puasanya hanya puasa Ramadan, maka terlewatkan berkah ini. Kadang sebagian orang pulang tarawih, buka tudung saji, pergi ke dapur, masih ada makanan lebih permukaan, dimakan lagi. Kena kenyang, dibangunkan oleh keluarga untuk sahur, alasan sudah kenyang, sudah sahur tadi malam. Jam 11 itu bukan sahur jamaah semuanya. Sahur itu makanan, minuman dimakan di akhir malam. Kalau jam 11 masih termasuk asya dalam bahasa Arabnya, atau bahasa kita makan malam. Jam 10, jam 11 pulang dari masjid tarawih, lantas makan kekenyangan, pagi atau subuh tidak mau lagi makan sahur. Rugi, tidak mendapatkan berkahnya. Makan sahur itu makan berkah. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, al-barakatu fi thalatha. Berkah itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, al-jamaah, jamaah persatuan kaum muslimin. Kapan persatuan itu membawa keberkahan? Jika persatuan dibangun di atas akidah, tauhid yang benar, akidah yang benar, dan cara beragama yang benar, yaitu sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kalau bersatu dalam satu organisasi, tapi berbeda-beda pemahaman, zahirnya saja bersatu, logonya sama, mereknya sama, syiarnya, simbolnya sama, tapi hatinya berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak diikat dengan satu akidah. Maka jamaah itu memberi berkah kalau mereka bersatu di atas satu akidah dan manhaj yang benar. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, at-tharid. Keberkahan itu ada pada tharid. Apa itu tharid? Tharid ini salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbuat dari roti. Mungkin yang pernah di sana seperti saudara kita Bapak ini pernah lama di Riyadh. Lama di Riyadh, Pak? Pernah makan tharid? Tahu tharid? Atau lupa mungkin. Roti dihidangkan, kalau Rasulullah dahulu roti dikuah. Bisa kuahnya kuah kari, kaldu, atau sayuran campuran, ada kentang, ada daging sebagainya. Sehingga rotinya lembut, disantap enak. Dan itu berkah. Sebagian ulama ketika mensyarahkan hadis ini, kenapa berkahnya? Karena makanan yang seperti itu, namanya roti terbuat dari adonan tepung. Ketika kena air, pasti lembut. Memudahkan pencernaan manusia untuk mengolahnya. Kemudian karena kandungannya gandum, berarti sudah ada karbohidratnya.
Kemudian dengan kuah kari, kaldu, daging dan sebagainya, ada juga kandungan-kandungan yang lainnya dan memudahkan untuk diolah oleh tubuh, diserap oleh tubuh. Berkah. Dan yang ketiga kata Rasulullah as-sahur. Jadi keberkahan ada pada tiga, jamaah, as-sarid dan as-sahur. Makan sahur ada berkahnya. Maka barang siapa yang tidak makan sahur terlewatkan berkahnya. Yang nyata berkahnya adalah membantu orang yang berpuasa untuk tetap menjaga stamina-nya, kekuatannya. Dia bangun sebelum subuh, lalu dia makan di waktu sahurnya, makan yang akan menguatkan fisiknya. Tidak lupa mungkin makan korma, minum madu, itu membantu untuk seperti itu. Nah, tapi kalau makan sahur, air pun masih boleh juga. Air boleh. Karena di dalam beberapa riwayat di sini juga disebutkan minimal minum seteguk air. Jangan sampai terlewatkan. Ini salah satu manfaat dari makan sahur. Keutamaan makan sahur yang lainnya, orang yang makan sahur, para malaikat Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang makan sahur. Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang makan sahur. Yang tidak makan sahur tidak mendapatkan doa dari Allah dan para malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "As-sahur akalatu barakah." Sahur itu makanan berkah. Jelas perkataannya, tidak perlu ditafsir, ditakwil lagi. Karena maknanya jelas, sahur itu makanan berkah. Fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma. Maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun salah seorang di antara kalian hanya meneguk atau meminum seteguk air di waktu sahurnya. Itu minimal. Saking betul-betulnya berkah pada sahur. Minimal kalaupun tidak semangat lagi makan, minumlah air walaupun seteguk, 2 teguk saja. Jangan sampai terlewatkan berkahnya. Lalu kata Rasulullah, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, ini luar biasa keutamaannya. Kalau Allah kemudian malaikatnya, tidak ada lagi yang menolaknya kalau seperti itu. Maka jangan sampai terlewatkan. Terakhir tentang sahur, sunnahnya mengakhirkan sahur. Jarak sahur Rasulullah dengan waktu subuh sejarak atau selama seseorang membaca lebih kurang 50 ayat, tidak lebih dari itu. Kenapa bisa demikian? Rasulullah sahur tidak berlebihan. Nikmat sahuril mu'min at-tamar, kata Rasulullah. Sebaik-baik sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Luar biasa. Kalau tidak percaya, tanyalah ke Syekh Google. Tanya Syekh Google yang apa manfaat kurma, kandungan pada sebiji kurma. Nah, muncul penjelasannya itu. Kalau dari sisi kandungan gizinya, ternyata banyak kandungan yang sangat membantu tubuh manusia. Tidak berat, tapi khasiatnya luar biasa. Kalau para ulama hanya menjelaskan hukum secara agama, ternyata apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah secara ilmu, kemajuan ilmu sekarang luar biasa. Maka Rasulullah mengakhirkan sahurnya mungkin. Kalau orang sekarang sahur kan makannya nasi. Sampai-sampai yang sudah terprogram di pikiran orang Indonesia, kalau belum makan nasi, belum makan. Walaupun sudah banyak dimakannya sehari, itu cemilan, pagi gorengan sudah 10 potong, kemudian nanti sudah agak siang makan lagi, sudah makan, belum makan nasi lagi. Sudah sarapan, belum lagi. Kenapa? Karena yang sudah terprogram di pikiran orang Indonesia, makan itu harus makan nasi. Sehingga sahur pun akhirnya makannya nasi. Dan lama tentunya, apalagi sisa-sisa atau lebih-lebih permukaan, kalau tidak dihabiskan besok siapa yang makannya? Padahal sore besok menu baru lagi, akhirnya dihabiskan juga. Dihabiskan. Nah, begitu yang terjadi. Lama untuk waktunya. Tapi sunnahnya diakhirkan. Di dalam hadis sahih,
Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Anas mengisahkan bahwasanya Zaid bin Thabit makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi setelah makan sahur bangkit pergi untuk menunaikan salat subuh. Anas bertanya kepada Zaid, "Berapa jarak antara waktu makan sahurnya dengan salat subuh?" Kata Zaid bin Thabit, "Qadru 50 ayat." Kata bin Thabit, "Qadru 50 ayat." Sekira 50 ayat yang dibaca. Jadi pendek saja. Baik, karena sudah hampir jam 9 dan memang tidak mungkin akan dibahas semua, tapi itu adalah bekal yang pertama sebelum Ramadan. Tentang sahur sudah, pembatal-pembatalnya nantilah. Semoga ustaz lain menjelaskannya. Tentu masih ada kajian dengan ustaz lain sebelum Ramadan. Jangan setelah lewat beberapa hari Ramadan baru membahas pembatal-pembatalnya, jangan. Kalau bisa itu sebelum Ramadan, karena itu bekal semua. Sebelum Ramadan dipelajari itu. Untuk malam hari ini dengan saya cukup sampai di sini. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kepada ikhwah jamaah semuanya, kepada ibu-ibu ummahan yang ada di belakang, kalau ingin bertanya silakan dituliskan pertanyaan dan diedarkan ke depan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Kalau ingin bertanya lewat WA, tinggal minta nomor handphone anak ke salah seorang. Bisa ke Cuanto, bisa ke Bang Haris, minta saja. Silahkan di WA. WA anak aktif 25 jam. Insya Allah. Maksudnya apa? Tidak pernah dimatikan. Yang namanya, seperti kami kan di pondok. Guru yang juga tinggal di pondok. Kadang boleh jadi ada masalah yang sangat penting, perlu dihubungi. Kalau WA handphone tidak aktif, kasihan. Maka saya sering katakan ya 25 jam. Orang 24 jam, kita 25 jam. Untuk umat. Tidak untuk jamaah di kajian, ya untuk santri dan sebagainya. Baik, untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita dengan tamu yang mulia yang akan datang mengunjungi kita, yaitu Ramadan. Semoga Allah berikan kita kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita mampu menunaikan kewajiban puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, menghidupkan hari-hari dan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.